Selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama dengan saya, Pendeta Ferdi David, dalam program Renungan Sabtu Pagi. Oma, Opa, Ibu, Bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai warga GKP, lagu yang tadi dinyanyikan oleh guru-guru sekolah minggu dari GKP Immanuel Kerawang itu pasti pernah kita dengar. Mungkin juga sering kita dengar, bahkan kita nyanyikan, karena lagu itu cukup familiar dengan kehidupan kita yang tinggal di tanah Sunda. Bahkan gereja-gereja lain selain GKP, saya tahu di YouTube misalnya GKI atau gereja lain yang ada di Jawa Barat yang dalam kesehariannya mengenal bahasa Sunda juga suka menyanyikan lagu ini. Oma, Opa, dan saudara-saudara sekalian, lagu ini diciptakan oleh seorang putra Sunda yang bernama Yuda V. Yeremia. Saya kebetulan mengenal betul orang ini. Dulu waktu saya menjadi vikaris di GKP Cikembar tahun 88 sampai tahun 95 saya melayani di sana. Ketika saya baru datang sebagai vikaris tahun 88, saya berjumpa dengan Pak Yuda ini. Pada saat itu dia masih muda, tapi dia sudah mengajar sebagai guru kesenian di SMP Mardi Yuwana di Cikembar, dan karena itu dia dipanggil Bapak walaupun masih muda. Ibunya seorang penatua yang bernama Ibu Kamina. Memang kemudian Pak Yuda ini pergi ke Bandung sesudah saya tidak di Cikembar lagi, dan di Bandung dia bergabung dengan sanggar seni yang bernama Sanggar Mekar Asih yang mengembangkan lagu-lagu Sunda, lagu-lagu rohani Kristen berbahasa Sunda. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, lagu yang diciptakan oleh Pak Yuda ini berisi sebuah tekad, sebuah komitmen untuk tidak mundur, tidak beranjak selangkah pun dari kesetiaan kepada Tuhan
dari mengikuti Tuhan. Abdi moal mundur, abdi moal ngejat, najan salengkah. Begitu kalimatnya. Dia bukan cuma sebuah tekad dari seorang untuk tidak mundur, untuk tidak beranjak dari imannya, tapi dia juga menjadi sebuah ajakan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah untuk tetap setia memegang imannya. Urang ulah mundur, urang ulah ngejat, najan salengkah. Kita jangan mundur, kita jangan beranjak dari iman percaya kita kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, lagu ini selaras dengan cerita yang dikisahkan dalam kitab Yosua pasal 24. Saya tidak tahu persis apakah Pak Yuda ketika menciptakan lagu ini terinspirasi oleh cerita di kitab Yosua pasal 24 ini. Tapi memang ada kemiripannya. Di dalam kitab Yosua pasal 24 diceritakan bahwa satu ketika Yosua sesudah membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ya, sesudah dibebaskan oleh Tuhan dari perbudakan di Mesir, lalu dipimpin Musa dalam perjalanan yang panjang, dan Yosua lah yang memimpin bangsa itu masuk ke tanah Kanaan. Di sana Yosua sadar bahwa tanah Kanaan ini adalah situasi yang baru bagi bangsa Israel. Mereka hidup sebagai bangsa yang merdeka, yang bebas, yang tidak dibawa tekanan bangsa lain seperti yang mereka alami di Mesir. Dan dalam kebebasan itu mereka dilimpahi dengan berbagai-bagai kemudahan, dilimpahi dengan berbagai berkat, bahkan mereka juga berjumpa dengan bangsa-bangsa lain yang ada di tempat itu. Situasi baru yang penuh dengan kemakmuran ini bisa menggoda bangsa Israel untuk melupakan Tuhan yang telah memimpin mereka keluar dari Mesir. Situasi ini bisa membuat mereka berpaling kepada ilah lain. Dan karena itu, Yosua mengajak seluruh bangsa Israel untuk kembali ke komitmen awal. Di kitab Yosua pasal 24 itu kita mendengar bagaimana Yosua mengingatkan bangsa Israel bahwa Allah itu adalah Allah nenek moyang mereka, Allah itulah yang memimpin mereka, membebaskan mereka dari Mesir, dan yang membawa mereka ke tanah Kanaan. Dan karena itu Yosua mengajak bangsa Israel untuk tidak berpaling dari Allah, untuk tetap setia kepada Allah, tetap beribadah kepada Allah. Ibu, bapak, dan saudara sekalian, dalam kehidupan kita banyak sekali godaan yang membuat kita bisa meninggalkan Allah. Godaan yang bisa menawarkan kepada kita kekayaan, jabatan tinggi, popularitas, asal syaratnya kita meninggalkan iman kita dan beralih pada iman yang lain. Atau bagi kalangan orang muda misalnya, godaan dari calon pasangan hidupnya yang berbeda keyakinan, ya, itu sebuah godaan untuk kita bisa berpaling kepada iman yang lain. Kita juga sering tergoda untuk meninggalkan Tuhan manakala kita mengalami pergumulan yang berat, masalah yang berat, sehingga kita mengkhianati iman kita, kita tidak menaruh kepercayaan pada Tuhan lagi dan mencari pertolongan kepada hal-hal yang lain.
Nah, dalam saat-saat seperti itu, lagu karangan Pak Yuda ini yang selaras dengan kesaksian kitab Yosua pasal 24 ini bisa menolong kita untuk teguh dalam tekad kita, untuk tidak mundur, untuk tidak beranjak selangkah pun dari iman percaya kita kepada Allah. Kita tidak akan mundur dan tidak akan beranjak dari iman kita kepada Allah, karena kita percaya bahwa hanya pada Allah ada keselamatan. Kita percaya bahwa hanya pada Allah kita mendapat kebahagiaan yang sejati, dan bahkan kehidupan kita sendiri juga kita bisa menyaksikan bagaimana Allah yang setia itu penuh dengan kasih, yang pertolongannya nyata dalam pengalaman kehidupan kita. Oleh karena itu, kita tetap bertekad untuk beriman kepada Allah dan beribadah kepada Allah saja. Tetap ngiring Gusti, tetap muji Gusti salalamina. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Bapa yang baik, kami sadar bahwa kehidupan kami penuh dengan godaan. Kami sadar bahwa kerap kali kami tergoda untuk meninggalkan Tuhan, meninggalkan iman percaya kami kepadamu. Karena itu Tuhan, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan kembali oleh lagu yang diciptakan oleh Pak Yuda maupun oleh kisah yang diceritakan dalam kitab Yosua pasal 24. Untuk tetap berpegang, beriman kepada Tuhan, tidak beranjak dari iman itu selangkah pun. Karena itu Tuhan, tolonglah kami supaya kami punya kekuatan untuk tetap setia, berpegang dalam beriman kepada Tuhan, tidak mundur, tidak beranjak selangkah pun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Oma, Opa, saudara-saudari sekalian. Kita jumpa lagi di resapi berikutnya. Salam sejahtera.